Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama Hukam Official, channel kesayangan Anda. Saya Gita Heru Utama, Bendahara Sosial Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akan memandu kalian dalam acara di channel kesayangan Anda ini. Oke, siap. Sebelumnya marilah kita berteman dengan cara subscribe channel ini, lalu like, komen, dan share apabila informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, sekarang kita akan mulai materinya, yaitu tentang kita akan membahas beberapa hal tentang PKH. Banyak teman-teman yang bertanya, Mas, kenapa saya nggak terima PKH? Mas, kenapa kok orang-orang itu saja yang terima PKH? Mas, tolong dong saya daftarkan ke PKH. Dan pertanyaan begitu sangat banyak sekali dari teman-teman yang sudah masuk ke saya. Nah, oke, sekarang kita membahas PKH secara detail sekali. Jadi kalau ketika nanti belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Siap? Oke, terima kasih. Jadi PKH itu adalah program keluarga harapan, yang dimana program ini adalah bantuan bersyarat. Jadi harus punya syarat untuk masuk ke program PKH ini. Nah, bantuan bersyarat ini ditujukan untuk keluarga miskin atau kita singkat dengan KM. Nah, keluarga miskin ini nanti ketika sudah menjadi penerima PKH akan dinamakan jadi keluarga penerima manfaat atau KPM. Jadi sebagai upaya pencegahan penanggulangan kemiskinan, PKH lahir pada tahun 2007. Nah, 2007 itu pada masa Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu digantikan atau diteruskan oleh Bapak Joko Widodo. Nah, sampai tahun 2020 PKH masih berjalan dengan dinamika yang ada, dengan perubahan kebijakan-kebijakan yang ada, yang tujuannya otomatis untuk memperbaiki program lebih baik dan sasarannya pun akan lebih baik pula. Jadi yang dinamakan program itu pasti ada prosesnya gitu. Nah, di Indonesia itu dinamakan PKH, tapi di luar negeri pun sama, ada program-program sejenis PKH, tapi bukan PKH namanya. Nah, itu namanya Conditional Cash Transfer atau CCT atau CCT kalau kita bahasa Indonesia. Jadi programnya sama seperti PKH, itu sama, yaitu tujuannya mengurangi masalah kemiskinan yang kronis atau mengurangi masalah kemiskinan yang ada di negara tersebut. Nah, sebagai sebuah program bantuan bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak balita atau anak sekolah itu untuk memeriksakan kehamilannya atau anak balitanya di fasilitas kesehatan, dan anak sekolah bisa bersekolah sampai lulus SMA. Gitu. Nah, lalu manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, yang dimana ini tergolong ke kesejahteraan sosial. Nah, di situ sesuai arahan dari Nawacita Presiden Republik Indonesia dan amanat konstitusi tentunya. Nah, itu program PKH. Jadi ada syaratnya. Nah, itu ya. Jadi tujuan dari program PKH ini tentunya kenapa sasarannya adalah anak sekolah, ibu hamil, terus bayi, terus lansia, terus disabilitas berat. Tentunya program ini sudah diteliti sedemikian rupa, tujuannya untuk apa. Kebanyakan warga Indonesia atau masyarakat Indonesia itu ada yang meninggal kurang gizi, ada yang meninggal karena ada yang kurang pendidikan, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan sebagainya, itu datanya sangat rendah. Jadi karena adanya PKH itu komponennya itu luar biasa naik, ada beberapa kenaikan di situ, dan nilai kemiskinan pun presentasinya itu berkurang. Jadi menurut saya PKH ini mempunyai efek untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia. Nah, tujuannya dari program ini apa? Ya, jadi tujuan program keluarga harapan yang pertama adalah
untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jadi bisa lewat pendidikan, yaitu pendidikan SD, SMP, SMA, lalu lewat kesehatan, yaitu ke posyandu, ke puskesmas, ya, lalu dari kesejahteraan sosial, tentu saja seperti posyandu lansia itu bisa dilakukan di situ. Yang kedua adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Walaupun PKH itu sebenarnya bantuan bersyarat yang kemarin itu 3 bulan sekali itu dicairkan, tapi bantuan itu bermacam-macam dan ada yang paling sedikit. Nah, kita bicara komponen SD. Jadi komponen itu SD itu hanya menerima 225.000 per 3 bulan. Bayangkan bantuan segitu apakah cukup untuk mereka? Ini saja tidak. Karena apa? Bantuan ini sifatnya yaitu membantu mereka, bukan untuk memfasilitasi mereka agar hidup tenang, sudah dibantu selesai, tidak. Jadi tetap ada yang namanya pola hidup yang dimana di PKH ini ada yang namanya pertemuan kelompok di situ. Nanti kita bicara pertemuan kelompok di lain hari. Nah, berikutnya yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Nah, di sini agar ada perubahan perilaku yang tadinya dengan kesehatan itu masa bodoh, sekarang bisa tahu bagaimana cara merawat bayi dan sebagainya. Walaupun orang-orang desa itu tahu cara bagaimana merawat bayi. Nah, kalau zaman dulu kan ke kebun bayi, ya. Nah, kalau sekarang kita arahkan ke puskesmas atau ke bidan yang dimana lebih keamanan kesehatannya itu lebih dipastikan. Walaupun sebenarnya kebun bayi pun sama, cuma tetap beda. Nah, kalau kebun bayi biasanya masalah pijat, memijit, dan sebagainya itu. Nah, karena kita sudah menuju ke zaman-zaman yang modern, arahannya itu ke situ untuk lebih jauh dari angka kematian karena kesalahan fatal dari manusia itu sendiri. Walaupun kematian itu Allah yang mengatur. Nah, itu lalu yang berikutnya yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Nah, di sini mengurangi kemiskinan. Jadi harapan dari program Keluarga Harapan ini tentunya tujuannya agar kemiskinan warga Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu lebih ditingkatkan lagi agar lebih sejahtera. Nah, yang kelima, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Jadi keluarga miskin atau keluarga yang di bawah itu, mohon maaf, itu sudah difasilitasi oleh negara dengan diterimanya kartu keluarga sejahtera atau KKS dalam bentuk ATM. Jadi orang yang belum tahu namanya ATM, ini loh ATM, dan cara gunanya bagaimana, cara pakainya tentu saja sangat mudah. Kita ketika ATM atau ke agen di warung memperkenalkan ini ATM, cara pakainya bagaimana, dan keluar uang. Nah, kita di sini dituntut untuk mengedukasi beliau-beliau yang menerima PKH agar tahu, oh ini cara memakai ATM agar tidak ketinggalan zaman. Nah, oke. Berikutnya yaitu sasaran PKH, yaitu merupakan keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam DPKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Program Penanganan Fakir Miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Jadi kalau tidak mempunyai kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, maka tidak bisa menerima bantuan PKH. Walaupun beliau menunjuknya di DTKS adalah data ranking 1, yaitu data yang harus dibantu atau basis 1. Nah, sekarang kriteria komponen. Ya, jadi kalau KPM PKH itu kadang-kala salah menyebutkan antara komponen dan kategori. Nah, jadi di PKH itu ada 3 komponen: komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, yang namanya komponen pendidikan itu punya 3 kategori: kategori SD, SMP, SMA. Oke. Berikutnya komponen kesehatan. Komponen kesehatan